Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya adalah Allah menghadirkan kita dalam kajian ini. Ini adalah nikmat yang tiada taranya. Banyak di antara kaum muslimin yang mungkin lagi sakit, dalam perjalanan mungkin, atau mungkin mempunyai hajat-hajat yang lain sehingga dia tidak bisa datang ke pengajian maupun sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penghalang mereka untuk selalu datang ke kajian-kajian ilmu. Karena kajian ilmu ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya adalah mengurusi urusan-urusan kita setiap hari di dunia. Jadi kajian ini kepentingannya adalah untuk memperbaiki urusan kita di dunia. Ya, kajian kita pada malam-malam ini, kajian antum pada malam pagi tadi dan kemarin yang akan datang, semua ini bermuara pada supaya kita menjadi hamba yang soleh dan solehah, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Maka yang terpenting adalah Allah menerima amal kita. Kita sudah beramal, kita sudah capek-capek, ternyata Allah tidak menerima amal kita. Banyak sebabnya. Salah satu sebabnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi misalnya. Salah satu sebabnya kita beramal tidak ikhlas. Salah satu sebab kita beramal mungkin bukan karena Allah tapi karena pamer. Maka ini adalah hal-hal yang membatalkan amalan-amalan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan membahas pada pembahasan yang keempat, ya, di dalam bab fi salat ahlil a'dzar, salatnya orang yang punya uzur atau yang memang diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas yang keempat, yaitu rabi'an salatul khauf. Kita akan membahas di sini adalah salat khauf. Artinya salat khauf ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, salat khauf ini mungkin bisa diartikan salatnya ketakutan gitu, atau kekhawatiran, tapi bukan itu maksudnya. Salat khauf ini maksudnya adalah salat di dalam peperangan. Bagaimana antum ketika berperang melawan orang-orang kafir, antum tetap diwajibkan untuk salat berjamaah lagi berjamaah. Tentunya semua ada syariatnya, tentunya semua ada tata caranya, enggak ngawur. Ya, dan semua sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mana diajarkan kepada para sahabatnya dan kita wajib untuk menirunya. Ada pertanyaan, Ustaz, kenapa kita belajar sholat khauf? Wong kita tidak mungkin bakal perang. Nah ini tidak bisa. Kata-kata ini tidak bisa seperti itu. Misalnya Qatar, ya, kemarin Qatar itu ngadakan rapat internasional, tiba-tiba rudalnya Yahudi nempel di gedung tersebut. Ada yang meninggal sekitar 5 atau 7 orang. Itu sudah dinyatakan perang itu para jemaah. Ya, kondisi-kondisi seperti itu sudah pernyataan perang para jemaah. Maka para jemaah jangan seperti orang-orang liberal. Orang liberal itu mengatakan ayat-ayat Al-Quran, hadis yang tidak sesuai sama zamannya dibuang, tidak usah dipakai. Ini liberal ini para jemaah. Mungkin kondisi antum sekarang tidak pakai, tapi nanti dipakai. Karena apa?
Karena Al-Quran ini rahmatan lil alamin, bisa dipakai sepanjang zaman. Ya, apa faedahnya kita belajar tentang sholat khauf, sholat dalam kondisi peperangan itu? Yang pertama adalah ittiba'i Rasul. Jadi faedahnya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Dan kemudian yang kedua, menjalankan perintah Allah Jalla Jalaluh. Ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam kondisi perang. Jadi dua faedah itu, menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi-Nya SAW. Adapun hikmah bisa kita cari. Ya, hikmah itu kan tidak harus ada sekarang, harus ada hikmahnya. Kita kalau mau menjalankan agama ini harus tahu hikmahnya, tidak harus. Yang penting itu sudah menjadi apa? Kewajiban, perintah Allah Jalla Jalaluhu, wajib untuk kita laksanakan. Tusyra' sholatul khawfi fi kulli qitalin mubahin. Disyariatkannya sholat khauf, sholat dalam kondisi peperangan itu di dalam peperangan yang dibolehkan. Ya, di dalam peperangan yang dibolehkan. Banyak peperangan para jamaah. Misalnya salah satu contoh, orang demo dianggap perang, ini jihad fisabilillah. Saya katakan bukan perang, itu demo. Tidak boleh ya. Ada orang yang mengatakan bahwasanya demo itu adalah perang. Supaya antum keluar demo, mereka mengatakan ayo kita jihad. Apa jihadnya? Membela kebenaran. Padahal yang dibela adalah pribadinya sendiri atau memang itu kebatilan. Tidak bisa para jemaah. Jadi yang diperbolehkan untuk sholat khauf itu adalah dalam kondisi perang yang dibolehkan. Ya, tentunya siapa yang membolehkan? Syariat. Dan juga bukan dikatakan perang yang dibolehkan adalah perang antar suku sesama muslim, itu tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan juga. Itu bukan peperangan yang diperbolehkan. Atau mungkin sekedar bentrokan anak SMA sama SMA, jihad. Kenapa? Dia telah masuk sekolah saya tanpa izin saya. Nah, ini bukan perang. Ya, itu tawuran, bentrokan. Ya, jangan disebut wah ini mau perang, ini mau perang. Nggak enak perang itu para jemaah. Ya, perang itu nggak enak. Jangan memposisikan diri kita ini mau perang terus. Kapan antum mau menyehatkan ekonomi kalau mau perang terus? Ya, perang itu boleh tapi ketika dibutuhkan dan kewajiban dari pemerintah. Apa perang yang dibolehkan? Kita lil kuffar wal murad wal muharibin, yaitu peperangan yang dibolehkan adalah peperangan melawan orang kafir, peperangan melawan pemberontak. Pernah tidak terjadi pemberontakan di Indonesia? Pernah. Kapan? G30S PKI. Nah, itu pemberontakan. Gimana orang Islam ketika saat itu? Perang. Kemudian sama Belanda juga kita perang, jihad fisabilillah para jamaah. Ya, itu baru. Kemudian wal muharibin, orang yang memerangi kita. Ya, siapa orang yang memerangi kita? Yaitu PKI. Ya, harus sadar kita para jamaah. Jangan antum menganggap bahwasanya PKI itu tidak pernah memerangi kita, Pak. Dia pernah apa? Pernah apa dia? Memberontak. Tahun berapa itu? 65. Pemberontakan itu. Banyak kiai-kiai, santri-santri yang dibunuh ketika saat itu oleh mereka para jemaah. Kemudian para jemaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 101, "In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru." Apabila kamu khawatir, takut diserang orang-orang kafir. Wa qisi alaihi al-baqi mimman yajuzu qitaluhu, dan ini dikiaskan bagi peperangan yang dibolehkan. Ya, peperangan yang dibolehkan. Wala tajuzu sholatul khawfi qitali muharram, dan tidak boleh sholat khauf pada peperangan yang diharamkan atau peperangan yang dikatakan perang tapi bukan perang. Seperti misalnya demo dikatakan perang.
bentrokan, dikatakan perang. Bukan, tidak ada hubungannya ini para jemaah. Ya, peperangan itu adalah mempertahankan agama. Kalau misalnya negara antum seperti Indonesia, mempertahankan negara Indonesia karena Muslim, kita wajib mempertahankan negara kita para jemaah. Kalau kita diserang, maka kita wajib untuk mengangkat senjata. Dulu senjatanya orang Indonesia itu adalah bambu runcing. Kalau sekarang janganlah Pak. Yang lebih keren dikit lah, nuklir gitu ya. Karena di Indonesia belum punya nuklir ya. Wa dalilu ala masyru'iyati salatul khauf al-kitabi wa sunnah wal ijma'. Adapun dalil disyariatkannya salat yang ada di dalam peperangan itu adalah dari Alkitab wa Sunnah wal Ijma', yaitu dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma' para ulama. Berarti dalilnya kuat sekali ya. Jadi antum kalau dalam kondisi peperangan seperti ini, nah ini layaknya sebetulnya yang belajar kondisi-kondisi seperti ini adalah TNI ya, tentara, terkhusus bagi TNI yang Muslim harus belajar itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, wa idza kunta fihim, apabila di antara kalian fa aqamta lahumus shalah, apabila di antara kalian, di tengah-tengah kalian itu ada peperangan ya, fa aqamta lahumus shalah, maka dirikanlah salat, faltakum ta'ifatun minhum, jadikanlah satu golongan dari di antara mereka, ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum, dan sebagian lagi memanggul senjata, atau dalam peperangan itu sambil memanggul senjata. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum, apabila kalian sujud maka di belakang kalian itu adalah wal ta'ti ta'ifatan ukhra. Jadi harus ada beberapa posisi, satu sholat, satu sof jagani Pak. Nanti insya Allah kita akan belajar tentang sholat khauf ya. Jadi para jamaah ta'ifah satu golongan atau satu sof sholat, maka satu golongan lagi menjaga yang sholat. Nanti insya Allah kita akan belajar bareng ya. Lam yusallu fal yusallu ma'ak wal yakhudhu hidrahum wa aslihatahum, yaitu siap siaga menyandang senjata. Maka ini adalah kondisi ketika perang, bukan perang berkecamuk ya. Kalau perang berkecamuk antum tidak bisa seperti itu ya. Jadi kondisinya adalah kondisi perang. Jadi sholatnya harus seperti ini para jemaah. Karena apa? Karena bisa saling menjaga. Kenapa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena orang kafir itu akan melihat kelemahan antum. Bahwa antum harus sholat, orang Islam harus sholat, itu adalah satu kelemahan katanya mereka. Akhirnya mereka menyerang ketika antum lengah. Jadi sholat itu adalah lengahnya antum. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan antum orang yang siap siaga. Di dalam sholat pun antum siap siaga para jemaah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, sahhat salatul khauf anin Nabi SAW min khamsati awjuhin aw sittatin kulluha jaizatun. Katanya Imam Ahmad, telah dibenarkan sholat khauf dari Rasulullah SAW, yaitu dengan 5 cara atau 6 cara, semuanya boleh dilakukan. Jadi antum bisa melakukan 5 atau sampai 6 cara para jemaah ya. Makanya ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, antum harus perhatian terhadap sholat. Bayangkan para jemaah, di dalam peperangan saja antum harus berjamaah. Bagaimana antum tidak di dalam peperangan? Lebih wajib lagi antum untuk berjamaah. Fahiya masyru'atun fi zamanihi alaihi salatu wassalam, dan ini disyariatkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tastamirru masyru'iyyatuha ila akhirih dahr, dan syariat ini terus ada sampai hari kiamat nanti,
sampai masa ini habis. Jadi antum jangan mikir bahwasanya antum baca, wah ini sekarang sudah tidak ada budak. Kira-kira nanti ada budak enggak? Kan di dalam Al-Quran diceritakan masalah budak, haknya budak, ya kan? Apakah ayat itu sudah tidak relevan lagi untuk kita baca atau untuk kita hafal? Kalau orang liberal, kalau misalnya itu tidak terjadi pada kondisinya dia, tidak usah menggunakan itu, tidak boleh para jemaah. Ini Al-Quran. Meskipun di antara kita di sini di Indonesia tidak ada perbudakan, di penjuru-penjuru lain itu masih membutuhkan syariat tentang perbudakan. Ya. Wa ajma' ala dzalika as-sahabah, dan ini adalah ijma'nya para sahabat, wasairul a'immah, dan seluruh para imam, ma ada khilafan qalilan la yu'tadu bihi, meskipun ada segelintir khilaf, perbedaan pendapat di antara mereka, tapi tidak bisa dijadikan menjadi satu acuan harus seperti ini, enggak. Meskipun mereka berbeda cuma sedikit. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka ini adalah salah satu syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dengan syariat yang besar, syariat yang agung, sehingga kita diperintahkan untuk sholat berjamaah dikala kita tenang dan dikala kita perang berjamaah. Wa tuf'al salatul khauf indal haja ilaiha safaran wa hadaran, dan sholat khauf, sholat peperangan ini boleh antum lakukan dengan kondisi safar atau mukim. Berarti kalau misalnya mukim, berarti antum bisa saja diserang. Kalau antum dalam kondisi safar, bisa jadi antum lagi nyerang gitu loh Pak, dan antum harus keluar kota misalnya, atau keluar negeri gitu, maka itu boleh sholat sambil safar. Ya bukan sholat sambil safar maksudnya, sholatnya seperti orang yang safar, yaitu ada rukhsah. Idza khifa hujumul adu 'alal muslimin, apabila dikhawatirkan musuh-musuh kaum muslimin menyerang, li'annal mabiha lahu wal khawfu la safar, karena di sini yang dibolehkan adalah kekhawatirannya, bukan diperbolehkan karena safarnya para jemaah. Ya perlu kita ketahui bahwasanya sholat ini diperbolehkan karena apa? Karena peperangannya, bukan hanya sekedar safarnya. Kalau sudah sholat sesuai dengan yang safar, masalah qasar dan jamaah sudah kita bahas dalam penjelasan yang lalu. Lakinna salatul khawf fil hadar la yuqsar, dan sholat di dalam peperangan, tetapi peperangannya itu berada di negara kita atau di kota kita, maka sholatnya tidak diqasar. Berarti tetap berapa para jamaah? 4. La yuqsar fiha ada 2 rakaat. Jadi kalau misalnya perangnya itu masih di Banyuwangi, ya, kalau perangnya itu masih di Banyuwangi, maka sholatnya tidak boleh diqasar. Gimana kalau misalnya perangnya sampai merembet ke Jember, ngejar musuh sampai Jember misalnya, ngejar musuh sampai Bali misalnya, maka boleh diqasar. Ya, maka boleh diqasar ya. Wa innama tuqsar fiha sifatus shalah, tapi yang diqasar itu adalah sifatnya. Yang diqasar itu adalah tata caranya para jemaah. Tarik Pak. Ceketin. Yang diqasar itu adalah tata caranya. Bagaimana tata caranya? Nanti kita akan belajar. Ya, sebentar lagi kita akan belajar bagaimana tata cara sholat khauf. Wa salatul khawfi safar yuqsar fiha adadu rakaat idza kanat rubaiyah, dan sholat qasar, ya, sholat bisa diqasar apabila dia safar. Maka sholat yang diqasar itu adalah sholat yang 4 rakaat. Kalau 3 rakaat dan 2 rakaat tidak diqasar, ya.
wa tuksar fiha as-sifa, dan juga dikosor tata caranya, diringkas tata caranya. Nah, ini tata cara meringkasnya bukan ala kaifiyah, bukan tata cara kita, bukan ya, tapi tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah, wa tusyra' salatul khauf bi syartain, dan disyaratkan salat khauf itu 2 syarat. Ini harus antum hafal. Ini harus antum tulis 2 syarat ini para jamaah. Asy-syartul awwal, syarat yang pertama adalah ayyakunal aduwwa yahillu qitaluhu kama sabaq, yaitu peperangan yang dibolehkan atau peperangan yang dihalalkan, yaitu berperang kepada orang-orang kafir, berperang kepada para pemberontak, dan berperang kepada orang yang memerangi kita para jemaah. Ya, jadi antum boleh melaksanakan sholat khauf dengan syarat peperangan yang dibolehkan atau peperangan yang dihalalkan. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua para jemaah, ayyukhafa hujumuhu 'alal muslimin halas shalah, dikhawatirkan dia orang-orang kafir akan menyerang kita ketika saat kita sholat. Ya, jadi syaratnya itu adalah kekhawatiran kita kalau kita sedang sholat kita akan diserang oleh kaum kafir sehingga kita menjalankan sholat khauf. Ya, makanya para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, liqauli ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Ini apabila kalian takut, ya, apabila kalian takut diserang oleh orang-orang kafir, maka ini adalah bagian dari syarat yang kedua di dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-111. Wa qauluhu, dan kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Apa firman-Nya? Waddal ladzina kafaru law takfuluna an aslihatakum wa amtiatikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahida. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini orang-orang kafir, alladzina kafaru waddal ladzina kafaru law takfulun. Jadi orang-orang kafir itu memang mencari waktu yang pas untuk menyerang kita. Ya. Kapan? Ketika kita lalai. Nah, mereka menganggap kita lalai terhadap peperangan ketika kita sholat. An aslihatikum. Jadi mereka beranggapan bahwasanya ketika kita sholat kita tidak membawa senjata. Senjata itu ditaruh. Sholat kita itu khusyuk. Istilahnya tidak peduli dengan adanya peperangan. Enggak. Wa amtiatikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahida. Dan ingat para jamaah, orang-orang kafir itu mereka akan menyerbu kita, ya, sekaligus akan mengambil dari harta-harta benda kita nih para jamaah. Dan mereka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyerbu kita dengan cara sekaligus. Fayamiluna 'alaikum mailatan wahidatan. Jadi mereka menunggu itu. Ya, kondisinya seperti perang Uhud. Rasulullah SAW menugaskan sekitar 50 orang berada di gunung Ar-Rummat, bukan di gunung Uhud, Pak. Di gunung apa? Jabal Rummat. Karena Uhud itu di sini, Rummat ini di sini. Bukan ngerumati, Pak, ya. Rummat maksudnya Jabal memanah itu dikenal dengan Rummat. Pada asalnya kalau tidak salah Jabal Ain, ya. Kalau tidak salah namanya itu kalau tidak salah ya Jabal Ain. Tapi karena itu tempat memanahnya sahabatnya Rasulullah diganti dengan Jabal Rummat. Ketika peperangan dimenangkan oleh Rasulullah SAW ketika perang Uhud itu, 50 orang sahabat tadi mengatakan ghanimah, 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 ghanimah. Turun mereka. Khalid bin Walid siap dari belakang, Pak.
Ini kalau tidak ada pemanah, maka Khalid bin Walid ini akan menyerang Rasulullah dari belakang. Akhirnya turunlah mereka ini para jemaah. Ruwet sama yang namanya ghanimah. Ketika mereka turun, Khalid bin Walid menyergap dari arah belakang. Biar tidak bisa lari, depan belakang dihantam. Ketika saat itu Rasulullah SAW juga terkena sininya, sampai Abu Sufyan itu mengatakan, qad qutil Muhammad, apakah Muhammad sudah terbunuh? Mati Muhammad itu? Kata Nabi Muhammad, sudah diam-diam, jangan dijawab. Apakah Muhammad itu sudah mati? Ya banyak di antara orang-orang itu mengatakan Muhammad sudah mati, karena Nabi Muhammad SAW setelah kena tombak itu ya, kemudian dilarikan oleh para sahabat naik ke gunung, terus kemudian sembunyi di batu itu. Karena kejadian itu para jamaah. Nah kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka bagaimana sifatnya? Wa min sifati salatil khauf, dari sifatnya salat khauf, as-sifat al-warida anin Nabi SAW. Tata cara ini tentunya dari Nabi Muhammad SAW fi haditsin Sahal ibn Abi Hathma al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Sahal ibn Abi Hathma al-Ansari radhiyallahu anhu, wa qad ikhtara al-Imam Ahmad al-amalu biha. Maka hadis ini yang dipilih oleh Imam Ahmad untuk mengerjakan salat khauf. Ya mungkin karena ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah, mungkin periwayatan yang paling kuat ya. Biasanya para ulama itu, ulama hadis, kalau memilih salah satu cara, maka itu adalah dari sumber hadis yang paling kuat. Ya, itu pilihannya seperti itu. Kalau kita bukan, Pak, bukan yang paling kuat, yang paling enak, Pak. Biasanya kalau kita itu ngambil pendapat yang paling enak, atau ngambil pendapat yang sesuai dengan kondisi kita, Pak. Itu kita. Tapi tidak seperti para a'immah, tidak seperti para ulama. Ulama itu sesuai dengan dalil yang paling kuat, yang paling rajih yang dipakai sama dia. Kemudian para jamaah, li'annaha asbaha bis sifatil madhkura fil Qur'anil Karim. Karena dalil hadis yang dibawa oleh Sahal ibn Abi Hathma al-Ansari, hadis ini tata cara solatnya sesuai dengan tata cara solat yang ada di dalam Al-Quran yang sudah tadi kita sebutkan di dalam surat An-Nisa pada ayat 102. Ya, kenapa Imam Ahmad memilih hadisnya Sahal ibn Abi Hathma al-Ansari? Karena tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nisa pada ayat 103 para jamaah. Baik. Bisifatil madhkura fil Qur'anil Karim wa fiha ihtiyatun lis-shalah. Maka ini adalah satu perkiraan untuk salat, wa ihtiyatun lil harab, dan ini juga untuk antisipasi untuk peperangan. Antisipasi untuk salatnya, antisipasi untuk peperangannya. Wa fihi nikayatun bil adu, dan di sini juga ada jebakan untuk para musuh. Ya. Ada juga jebakan. Kemudian wafiha waqad fa'ala alaihi salatu wassalam hadhihi salat fi ghazwati dhatir riqa', dan salat ini telah dipakai oleh Rasulullah SAW pada peperangan Dhatur Riqa'. Wasifatuha kama rawahu Sahal kama rawaha Sahal, dan tata caranya adalah sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Sahal, anna ta'ifatan saffat ma'an Nabi SAW. Nih, satu saf, ini contoh ya, satu saf bersama Nabi Muhammad SAW, wa ta'ifatun wijahal adui, dan satu saf menghadap musuh. Ini seakan-akan Rasulullah sholat dengan dua saf atau dua kelompok. Bisa jadi satu kelompok itu safnya 5, kelompok 2 5 saf lagi. Paham ya? Kita kondisikan misalnya 2 saf lah, supaya antum lebih paham. Jadi Rasulullah SAW
sholat dengan satu sof, satu sofnya jagani yang sholat. Paham ya? Jagani yang sholat. Taib. Fasalla billati ma'hu rak'ah. Kemudian Rasulullah sholat satu rakaat bersama sof pertama. Thumma thabata qa'iman wa atimmu li anfusihim. Kemudian Rasulullah SAW sholat satu rakaat, tapi Rasulullah SAW duduk. Ya, tapi satu rakaat satu itu duduk. Kemudian yang saf pertama menyelesaikan sholatnya. Ini bingung dah antum? Bingung dah? Ya ntar lagi diperhatikan, bingung dah? Jadi gini ya, Rasulullah sholat dengan dua saf. Ini anak supaya antum mudah aja ya. Saf pertama sholat bersama Rasulullah di rakaat pertama. Rasulullah rakaat pertama selesai, tapi Rasulullah tetap duduk. Shaf yang ini menyelesaikan satu rakaat lagi. Paham? Paham? Baik. Sudah ya, lanjut ya. Thumma sarafu wa saful wajah ladu. Kemudian shaf pertama selesai. Shaf kedua masuk. Berarti sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah taifatul ukhra fa shalla bihim rak'atul lati baqiyat min salatihi. Kemudian Rasulullah sholat dengan rakaat dengan shaf tadi satu rakaat lagi. Thumma thabata jalisan. Kemudian Rasulullah duduk. Ya, kemudian Rasulullah duduk. Wa atimmu li anfusihim thumma sallama bihim. Nah, Rasulullah duduk, kemudian sehabis itu apa para jamaah? Shaf tadi menyelesaikan satu rakaat lagi. Setelah itu, setelah selesai baru Rasulullah salam, shaf tadi salam. Shaf yang pertama tadi menjaga shaf yang kedua. Faham para jamaah? Mau dipraktekkan? Mau dipraktekkan? Baik. Coba imam satu, antum karena imam antum. Agak ke depanan, Pak. Baik. Dua orang sini, dua orang sini. Ya. Dua orang sini. Baik. Dua orang di belakang. Dua orang ini tentaranya coba. Coba dua orang tentaranya para jemaah. Ya, musuhnya di mana? Berarti musuhnya di belakang. Ya, dua orang. Satu. Nah, enggak usah main senjata ini lagi. Enggak usah main senjata lah. Satu orang lagi, Pak. Taib. Nah, dua orang ini menjaga. Ya, taib, salat, takbir. Hah? Bu Arif ini. Ayo, takbir. Sebentar. Takbir. Satu rakaat selesai. Ya kan? Imam diam, ini menjalankan rakaat kedua, takbir lagi. Selesai, salam. Ini tetap antum salam. Duduk sambil duduk. Dah. Berarti imam masih satu rakaat. Makmum sudah dua rakaat. Salam. Salam. Baik, antum mundur jaga. Antum maju. Nah, sip. Antum takbir. Lanjutkan rakaat kedua imam. Baik. Imam, lanjut. Ruku. Lanjut sudah. Ruku ikut. Yes. Sami Allah. Baik. Sujud. Yuk. Oke, duduk. Stop. Imam sudah berapa rakaat? Dua. Makmum satu rakaat. Antum berdiri. Ya. Si imam tetap langsung duduk aja. Rakaat kedua langsung duduk. Nah, wes langsung duduk kan? Salam bareng. Imam dulu.
Cukup? Ya, kita simulasinya 2 rakaat karena peperangannya pas Safar. Ya kalau misalnya 4 rakaat berarti 2 rakaat, 2 rakaat, gitu aja. Ya gitu ya. Paham? Paham semua? Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, min sifati salatil khauf. Cara yang kedua, Pak. Marawa Jabir, apa yang diriwayatkan oleh Jabir, qala syahadtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatul khauf. Aku bersama Rasulullah SAW salat khauf. Fasafafna saffain. Ya. Fasafafna saffain. Kami membuat 2 saf. Wal adu bainana wa bainal qiblah. Musuh ada di depan. Karena depan ini rekanannya kiblat kan? Tadi musuhnya ada di mana? Di belakang. Kiblat ada di depan situ. Sekarang musuhnya ada di depan. Ya, sekarang musuhnya ada di depan. Taib. Fakabbar Rasulullah SAW, fakabbarna. Rasulullah takbir, aku takbir, kita takbir. Thumma raka'a wa raka'na jami'an. Kemudian kita ruku bareng. Thumma rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an. Kemudian kita i'tidal, semua i'tidal. Rasulullah i'tidal, semuanya i'tidal 2 shaf ini. Thumma in hadara bis sujud was-saff alladhi yalih wa qama as-saff al-mu'akhkhar fi nahril adwi. Nah, ini. Ketika sujud, Rasulullah sujud bersama shaf pertama. Tapi shaf kedua tidak sujud. Posisinya gimana shaf kedua? Berdiri setelah ruku, kondisi i'tidal. Rukunya bareng, takbirnya bareng, rukunya bareng, i'tidalnya bareng. Ketika sujud, Rasulullah sujud bersama shaf pertama. Shaf kedua enggak sujud, Pak. Kenapa? Jaga. Baik. Ini antum pernah belajar ini? Belum pernah ya? Baik. Kita lanjut ya. Falamma qada Nabi SAW sujud, setelah Rasulullah SAW selesai sujud sama shaf pertama, wa qama shaful ladzi yalih in hadara as-shaful mu'akhkhar bis sujud. Setelah Rasulullah selesai sujud, ya, barulah shaf pertama, shaf kedua sujud. Jadi shaf pertama itu kondisinya berdiri sudah. Jadi shaf kedua sujud. Jadi gantian, Pak. Paham ya? Jadi shaf pertama diselesaikan sujudnya dulu, setelah itu berdiri, baru kemudian shaf kedua sujud. Paham? Baik. Wa qamu, terus kemudian berdiri. Tsumma taqaddamu shaful mu'akhkhar, kemudian shaf yang nomor 2, wa ta'akhkhara shaful muqaddam, gantian. Shaf yang kedua maju ke depan, shaf yang ke depan mundur ke belakang. Ini shaf rakaat keberapa? Rakaat kedua. Paham ya? Baik, lanjut ya. Tsumma raka'a wa rakana jami'an tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an. Sama. Rukuknya bareng, i'tidalnya bareng. Wa qama shaful mu'akhkhar fi nahril adi. Terus kemudian shaf yang di belakang menjaga shaf yang di depan sujud. Ya. Tsumma in hadara bis sujudi wa shafful ladzi yalai wa kana mu'akhkhar fi rakatil ula wa qama shafful mu'akhkhar fi nahril adi. Falamma qad Rasulullah SAW as-sujud wa qama shafful ladzi yalih in hadara shafful mu'akhkhar bis sujud fasajadu thumma sallam wa sallamna jami'an. Intinya sama. Mungkin orang yang tadi para jamaah. Baik, orang yang tadi agak majuan, Pak. Satu lagi, Pak. Ya. Baik, takbir semuanya. Ruku.
Sami Allah. Baik. Ini diem. Baik, sujud. Baik. Yuk. Loh, belum Pak, sujud lagi. Turun. Kesusu. Ya. Berdiri, kan rakaat pertama kan? Berdiri. Berdiri. Baik. Sekarang antum sujud gantian. Nah, paham? Paham ya? Musuh di mana musuh? Ya, yuk, duduk. Sujud. Berdiri. Nah, sudah? Baru ini bergantian. Tidak boleh. Tidak boleh antum sholat ini. Tidak boleh apa? Tidak boleh gerak gini, tidak boleh. Ini salah. Ayo. Ayo. Ayo sudah. Nah, mundur. Tidak boleh berubah loh ya. Tidak boleh berubah. Baik. Ayo sholat. Rukuk. Rukuk. Ya. Nah, paham? Yuk. Sudah ya? Tahiyat. Reken tahiyat sudah ya? Ayo antum sujud. Ya, duduk langsung tahiyat wes. Tahiyat, salam. Paham? Paham sudah ya? Tapi nanti jangan dipraktekkan, Pak. Nanti sholat isya praktek. Jangan ya. Kalau ini tidak bisa praktek kecuali memang perang. Taib. Wah, kurang 10 menit sudah nih. Wa min sifati sholat khauf. Taib yang ketiga sekarang. Banyak caranya ya. Ini Masya Allah, Pak Yoyo datang terus yang penting nih Pak Andi. Hah? Kena yang penting Pak Yoyo datang. Hah? Apa sudah dibisikin? Teko. Oh belum. Taib. Wa min sifati salatul khauf yang ketiga, ma rawahu Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul khauf bi ida ta'ifatin rak'atan wa sajdatain. Nabi Muhammad SAW salat khauf dengan salah satu ta'ifah golongan dengan 1 rakaat dan 2 sujud, wal ukhra muwajahatul adu, dan yang lain menghadap musuh. Thumman sarafu, kemudian selesai, wa qamu fi maqami ashabihim muqbilina ala adu. Terus kemudian mereka berpindah, maksudnya yang tadi belum sholat terus pindah kepada yang sholat, wajah ulaika, dan kemudian mereka menjaga. Jadi gantian tadi seperti tadi Pak. Jadi shaf pertama sholat, ya, terus kemudian gantian sama yang shaf dari mana? Dari belakang. Fasalla bihim rak'ah thumma sallam thumma qada haula'i rak'atan haula'i rak'atan. Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada cara yang ketiga ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cara salat khauf yang dipaparkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi SAW pernah melaksanakan salat khauf dengan salah satu dari 2 kelompok kaum muslimin sebanyak 1 rakaat rukuk dan 2 sujud. Jadi 1 rukuk dan 2 sujud itu berarti 1 rakaat ya. Kemudian sementara kelompok yang lain menghadap musuh. Kelompok yang lain menghadap musuh ya. Kemudian mereka bubar, selesai, maksudnya selesai ya, menggantikan posisi rekan-rekan mereka yang tadinya menghadapi musuh. Mereka yang tadinya menghadapi musuh itu masuk ke shaf salat, dan Nabi pun salat mengimami mereka 1 rakaat, kemudian salam. Setelah itu kelompok pertama mengqadha sendiri 1 rakaat, demikian juga dengan kelompok kedua, mereka mengqadha 1 rakaat. Jadi Nabi Muhammad SAW mendapatkan 2 rakaat, dan kelompok-kelompok itu mendapatkan 1 rakaat bersama Nabi, 1 rakaat salat sendiri. Ini paham enggak ini yang ketiga ini? Kalau antum
yang ke satu dan yang kedua paham, insya Allah yang ketiga ini paham para jemaah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sholat bersama satu rakaat itu, ya, kemudian setelah selesai satu rakaat, yang ini mundur menyelesaikan satu rakaat, sedangkan yang ini maju. Nah, yang ini menjaga dulu. Setelah selesai satu rakaat, Rasulullah salam, ya, tapi dua soft ini belum salam karena mereka baru satu rakaat. Terus kemudian mereka menyelesaikan satu rakaat sendiri. Faham ya? Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cara yang keberapa sekarang kita? Cara yang keempat ya. Tapi tetap ya, cara yang pertama itu lebih afdol karena sesuai dengan Al-Quran. Tapi semua cara ini dilakukan oleh Nabi. Ya. Wa min sifati sholatil khauf, dari sifat sholat khauf, tata cara sholat khauf, ayyusalliya bi kulli ta'ifatin sholatan wa yusallim biha. Jadi ini rawahu Abu Dawud dan Nasai. Nah, cara yang keempat ini, tata cara sholatnya adalah Rasulullah sholat dengan kelompok-kelompok tersebut. Jadi tidak jadi satu, Pak. Sholatnya apa? Berkelompok-kelompok. Kenapa para jamaah berkelompok-kelompok? Misalnya kelompok sana dulu sholat, kelompok sini jaga. Kelompok sini sholat, kelompok sana jaga. Mungkin ini yang paling gampang, Pak. Ya, ini yang paling gampang. Jadi kalau misalnya antum bingung, Ustaz tidak bisa sholat khauf, ya sudah sholat kayak gini aja sudah. Jadi kelompok ini, ya ini kita bagi dua ya. Kelompok ini sholat dulu, sedangkan kelompok ini jaga nih. Setelah ini selesai, kelompok ini sholat, kemudian ini jaga nih. Nah itu paling gampang wis. Oh iya pasti sempurna. Kan antum seneng yang gampang-gampang kan? Ya sama, saya juga seneng gampang-gampang. Lah daripada cara yang ke satu, cara yang kedua, cara yang ketiga antum bingung, akhirnya ndak sholat, lah kan salah. Berarti cara yang keempat layak juga untuk dilaksanakan. Pak, cari yang gampang aja, Pak. Kalau ada yang gampang, jangan cari yang susah. Itu. Baik. Wa min sifati sholatil khauf. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Ya. Qala aqbalna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tata cara salat yang kelima ini para jamaah kami pernah aqbalna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi dzati riqa'. Tata cara salat yang kelima ini juga diriwayatkan marawahu Jabir, juga diriwayatkan oleh Jabir. Kami pernah berpergian bersama Rasulullah SAW hingga ketika hatta idza kunna bi dzati riqa, sampai kita tiba di dzati riqa, ila anqala, sampai dikatakan fanudiya lis-shalah, sampai azan dikumandangkan, iqamah dikumandangkan. Kan nida itu apa? Panggilan gitu ya. Fa shalla bi ta'ifatin rak'atain, Rasulullah salat satu shaf dengan 2 rakaat, thumma ta'akharu, kemudian mereka mundur. Fa shalla bi ta'ifatin ukhra rak'atain, kemudian Rasulullah SAW salat dengan kelompok yang lain 2 rakaat. Qala fa kanat Rasulullah SAW arba'un wa lil qaumi rak'atan. Nah ini Rasulullah SAW sholat 4 rakaat, sedangkan mereka sholat 2 rakaat, Pak. Boleh enggak ini? Nah, ya boleh, karena memang kondisinya. Ini kalau antum jelaskan di masyarakat bingung, Pak. Antum imam 4 rakaat, terus makmumnya 2 rakaat, enggak sah wes. Itu gimana sifatnya? Sifatnya antum kalau ngelihat orang seperti itu? Ya enggak bisa juga, karena mereka enggak datang pengajian. Ya cara keempat itulah yang layak untuk antum laksanakan.
karena sama-sama bisa. Jadi kalau misalnya ada peperangan, antum bagi kelompok saja, Pak. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, ada kelompok 4. Tapi kita lanjutkan sehabis adzan insya Allah. Allahu Akbar. وهذه الصفات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وهذه الصفات, semua tata cara ini para jamaah, tuf'al idh lam yashtad al-khawf. Jadi 5 tata cara ini dilakukan ketika perang belum berkecamuk, tapi kondisinya musuh sudah kelihatan. Maksudnya bukan prang, bukan gitu-gituan, masih siap-siap gitu ya. Fa idza ishtadda al-khawf bi an tawasal ta'n wad-darab wal-qar wal-far wa lam yumkin tafriqul qawm wa salatahum ala ma dzukir. Kalau misalnya berkecamuk perang, sudah bunuh-bunuhan, adu pukul, adu jotos, adu senjata, tembak-tembakan, maka tidak bisa kita ngumpulkan
orang untuk sholat seperti apa yang sudah kita jelaskan tadi. Wahana waktu sholat, dan ini sudah waktu sholat. Sallau ala hasbi halihim, dia sholat sesuai dengan kondisinya masing-masing. Sudah sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, rijalan wa rukbanan, entah dia jalan kaki, entah dia naik unta, entah dia naik mobil, entah nyupir tank, udah sholatnya begitu udah. Sebisanya sudah antum. Sholat sesuai dengan kondisi sudah. Ya, sendiri-sendiri sudah itu. Ketika berkecamuk, ya. Kemudian para jamaah lil qiblati wa ghairiha, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat enggak apa-apa wis. Sekarang musuhnya antum di timur. Antum lagi nembak terus antum sholat ngadep ke barat. Jemedor. Dor-doran antum. Bebas sudah ketika saat itu. Antum sholat sambil jalan enggak apa-apa. Iya, seperti itu paham sudah. Ya. Yumi'una birruku'i wasujud hasba taqatihim wa la yuakhiruna shalah. Yang tidak boleh itu adalah mengakhirkan waktu sholat. Tapi boleh ketika kondisi Nabi Muhammad itu. Sholat duhur Nabi Muhammad tidak bisa. Perang apa itu Pak? Antum udah selesai nih sirah Nabawi. Belum. Perang Hondak. Jaga-jagaan kan itu. Nabi tidak sholat duhur ketika saat itu, tidak sholat asar sampai diborong semua di waktu maghrib. Ini gimana para jemaah kondisi? Ya. Kemudian para jemaah, liqauli ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbana, apabila kalian takut diserang atau takut di dalam hal itu, maka sholatlah sambil berjalan atau sambil mengendarai. Dalam surat Al-Baqarah 239, ay fasallu rijalan aw rukbanan, sholatlah dengan berjalan atau dengan cara mengendarai. Sesuai dengan kebiasaan antum sudah. Ya, tata caranya pasti ini sangat dipersingkat. Ya. Warijal jam'u rajil, maksudnya kaki. Wa huwa kain ala rijli masyian aw waqifan, dia bisa sholat sambil berdiri atau dia sholat sambil berjalan. Bisa enggak sholat sambil berdiri? Ya bisa. Bisa jadi enggak pakai ruku, enggak pakai sujud. Lah sekarang gimana Pak, perang-perangan kayak gini? Mau ruku terus tar sujud dulu Pak. Ini kalau ketika berkecamuk para jamaah ya. Tapi kalau enggak berkecamuk antum sholat secara sempurna. Wa rukban jam'u rakib, rukban adalah jamak dari rakib, yaitu mengendarai. Wa yustahabbu an yahmal ma'ahu fi sholati al-khawf min as-sila' ma yarfa'u bihi an nafsihi wa la yuthqiluhu, liqauli ta'ala wal yakhudhu aslihatahum. Dalam surat An-Nisa 102 ini, antum dibolehkan sholat sambil bawa peralatan perang yang tidak memberati antum. Boleh bawa apa? AK-47, boleh bawa basoka. Di sini apa? Bom molotov, boleh. Hati-hati, pas sujud terus meledak sendiri kok. Antum tahu tembak itu Pak, brem itu, AK-47 berat itu Pak. Pernah bawa antum? Itu berat. Itu kalau sudah dar, kumpang kuping itu. Makanya antum kalau latihan nembak harus pakai apa? Hands free gitu ya, penutup ini, pecah. Apalagi apa? Rudal itu Pak, yang kayak tulup-tulup gitu loh Pak. Cuy. Apa? Nah itu Pak Kandi insyaallah paham itu. Di rumah masih ada Pak? Wis dikubur. Wa mathal syiddatil khauf halatul harab min aduwin aw sailin aw sab'in aw khaufin fawatin aduwin yatlubu fayusalli fi hadhihi al-hala rakiban aw mashyan mustaqbilal qiblah wa ghairu mustaqbiliha yaumi'u birruku'i was sujud. Jadi rukuk sama sujudnya itu isyarat Pak. Ya gimana sudah?
Gimana caranya antum mau sholat dengan cara itu? Nah, maka apabila suasana genting seperti menyelamatkan diri dari musuh atau apa? Banjir seperti kemarin. Antum tahu orang-orang Sumatera itu berapa waktu menahan diri dari banjir itu para jemaah? Wah, 7 jam sedikit, Pak. Nah, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 34 jam. Di mana? Di pohon kelapa itu loh, Pak. Sudah tidak kuat itu ibu-ibu itu. Saya sudah tidak kuat 34 jam tidak makan apa-apa para jemaah di kelapa. Itu gimana sholatnya para jemaah? Lah ya sudah kok pray. Ya sholatnya seperti sholat perang tadi ini. Jalan atau mengendarai tadi. Kok tayamum? Ya apa tayamum? Wong banjir. Oh boleh, apapun sudah dilakukan itu. Kecuali antum tidak ada musuh ya. Kalau tidak ada musuh, sholatnya tetap sempurna intinya. Jadi kayak kemarin itu saya dengarkan sampai nangis-nangis. Ditanya, Pak, berapa jam Pak? 34 jam. Berarti 1 hari setengah mungkin itu ya, hitungannya. Hah? Apa? Iya, nunggu air surut. Ada lagi ibu-ibu yang anaknya kanyut yang meninggal itu ditanya berapa hari? 3 hari katanya. Tidak makan itu. Gimana itu? Inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita patut syukur kepada pada Allah Subhanahu wa taala yang kita diberikan kenikmatan, ya kita doakan mereka, ya. Kemudian wa nastafidu min salatil khauf ala hadhil kaifiyat al-ajibah wa tanzim ad-daqiq. Kita mengambil faedah terhadap salat ini yang begitu jelas dan terperinci dan terorganisir. Ahamiyatus shalah fil Islam, maka ini adalah pentingnya salat di dalam Islam. Wa ahamiyatus shalatil jamaah bidzat, dan adalah pentingnya salat berjamaah. Fa innahuma lam yusquta fi hadhil ahwal al-harijah. Maka dalam kondisi yang belum kritis, kondisi belum perang, kenapa kok tidak salat jamaah? Kama nastafidul kamal hadhi syariatul islamiyah, seperti kita mengambil faedah juga dengan sempurnanya syariat Islam. Wa annaha syara'at likulli halatin ma yunasibuha. Syariat ini selalu mensyariatkan sesuatu apa yang cocok. Ya, antum tidak mampu dikasih keringanan. Ya. Wa kaifa nastafid nafil haraj, bagaimana kita menghilangkan hal-hal yang berat an hadhil ummah, dari umat ini. Wa samahat hadhihi syariah, dan syariah memberikan toleransi yang banyak pada kita. Wa salahiyatiha likulli zaman wa makanin, relevansinya terhadap kondisi, makan dan tempat dan waktu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada antum. Gimana caranya? Pokoknya antum masih sholat. Yang tidak sholat itu hanya orang mati, Pak. Ya, orang gila bolehlah tidak sholat. Ya, kalau sholat malah tidak karu-karuan nanti. Nas'alullah irzuqna tamassuku biha wal wafa' 'alaiha innahu sami'un mujib. Kita selalu memohon kepada Allah semoga kita dijadikan orang-orang yang memegang syariat ini, ya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan para jemaah? Fadhal. Ya, silakan. Ya, toharonya kalau misalnya kondisi perang belum berkecamuk, ya tadi itu kan antum sudah punya ilmu. Misalnya air hanya cukup untuk minum, ya berarti tayamum. Kalau airnya berlimpah, ya wudu. Udah itu aja. Ya sudah semampunya antum. Yang penting antum kondisinya tetap harus sholat. Sudah terserah antum, sudah itu. Semampunya sudah, sebisanya sudah. Jangan khawatir. Ya begitu sholatnya, sudah semampunya. Dia bisa jadi jilbabnya hilang. Terus gimana sholatnya? Lah ya sudah semampunya.
Terus gimana itu laki-laki yang pakaian daster itu? Ayo, tidak ada pakaian, iya kan? Ya sholat pakai dasteran, sudah gimana? Pakaian hilang. Apa? Enggak, yang dikirim daster semua sama Pak Kandi. Gimana? Oh. Enggak, nanti ngomongnya sama antum habis, sudah dikirim ke Aceh semua. Minta belikan lagi ya. Antum udah rezeki dari Allah insyaallah. Gimana? Yang kedua? Ketika ada seorang menjadi tentara di negara kafir, Iya. itu apa termasuk membela tanah air? Gini ya, ndak semua itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Yang pertama, satu contoh, kalau mereka hidup di negara kafir, jangan mereka masuk kepada sistem pemerintahannya. Itu adalah saran yang paling utama. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk merubah itu semua. Ya, tidak bisa dia merubah untuk itu semua. Gimana caranya dia merubah? Ya, misalnya TNS atau TNA, Tentara Negeri Amerika, kan tentara-tentara itu kan juga dites Pak, suruh makan sembarang Pak, babi dimakan, ini dimakan, orang Islam tidak bisa makan. Ya kalau memang dia tidak mau ya jangan dimakan, tapi dia mati nanti. Akhirnya makan lagi, terbiasa, loh kok enak, akhirnya kepingin nyoba lagi. Jadi intinya ketika dia berada di negara kafir, kalau dia mampu dia keluar. Kalau dia mampu, carilah negara-negara Islam. Kenapa? Kalau di negara kafir sholat sulit, ya kan? Jilbab sulit. Jangan masuk sistem pemerintahan. Ya sudah, dia masuk itu ya salah sudah. Jangan ngomongin cinta tanah air dah Pak. Dia pasti ingin kerja gitu loh Pak. Nggak mungkin kan dia cinta tanah air yang kafir. Bisa enggak? Bisa mungkin enggak itu? Enggak mungkin. Ya, karena ujung-ujungnya apa? Duit, UUD, cari penghidupan. Kemarin sama seperti di Polandia, ada seorang Polandia enggak bisa sholat Jumat. Tanya sama saya, Ustadz gimana? Saudara saya kerja di Polandia, enggak bisa sholat Jumat. Saya jawab cuma satu, pulang kok. Udah selesai. Mau gimana terus antum? Apa yang mau antum lakukan di Polandia? Pulang kok. Apa yang mau antum cari? Ustadz kerja. Memang tidak ada kerjaan di Indonesia? Memang Allah ngasih dia rezeki cuma di Polandia? Ustadz gimana Ustadz? Pulang kok. Yes. Itu jawaban saya. Mau gimana lagi terus antum? Ada jawaban lain tidak antum kira-kira? Hah? Nah, ada pulang kok, buat apa? Lah antum para jamaah, orang-orang kafir juga bengis loh sama orang-orang Islam. Di Prancis itu orang Islam itu sholat, mereka ikut sholat seakan-akan mereka orang Islam, dibunuh dari belakang. Terus kemudian yang kedua, antum diharamkan menikah. Jadi nikah itu kan punya hukum haram, wajib gitu ya. Salah satu hukumnya kan haram. Haramnya menikah itu adalah ketika antum menikah di negeri kafir. Ada teman anak menikah di Jepang, punya anak laki, subhanallah cerai sama si istrinya. Kemudian dia pulang ke Indonesia, hubungan kontaknya diputus sama anaknya. Sekarang dia kepikiran, anak saya masih Islam apa belum? Apa sudah berubah ini agamanya Ustaz? Apakah saya harus membayarkan zakat fitrah terus? Ya boleh, silakan kalau antum masih beranggapan dia muslim. Ya. Gitu para jemaah. Antum tertindas di sana, buat apa antum hidup di sana? Paling enak hidup di negara Islam, Indonesia, Arab Saudi dan yang lain. Paham ya? Baik, ada yang lain? Cukup? Pak Woto mungkin? Ada yang mau didiskusikan Pak Woto? Ya, silakan. Diawalkan apa diakhirkan sholat seperti apa? Lebih baik diawalkan apa? Berkecamuk apa sebelum berkecamuk? Ya kalau sebelum berkecamuk yang paling afdol ya tetap di awal. Paling afdol. Kalau sudah berkecamuk ya sudah suka-sukanya, sudah gimana?
mau sholat di awal, antum denger adzan ta di medan perang itu. Masjid kadang-kadang nggak ono di medan perang. Kenapa? Karena medan perang itu biasanya bukan di perkampungan, Pak. Dia akan nyari tempat yang luas, yang ngebomi biar enak ngono lho. Kalau di perkampungan dia akan menghancurkan masyarakat, akan membunuh kaum wanita dan anak-anak. Jadilah dia penjahat perang, tidak boleh. Seperti Netanyahu itu penjahat perang itu. Anak dibunuh, perempuan dibunuh, apa maunya? Ada yang lain? Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.